Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Kita sudah membahas fardu wudu. Kita sampai pada fardu yang keempat. Fardu wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua ghuslul wajh, membasuh wajah. Kemudian yang ketiga adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan bersama kedua siku. Sekarang yang keempat adalah mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat, fardu wudu yang keempat adalah mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian kepala. Dalam mazhab Imam Syafi'i, yang fardu adalah mengusap sebagian kepala. Sunnahnya mengusap seluruh kepala. Jadi sunnahnya dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mengusap sebagian kepala itu sudah cukup, telah menunaikan fardu wudu. Adapun mengusap semuanya dari depan ke belakang, kemudian dikembalikan dari belakang ke depan, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi itu lebih afdol. Itu lebih afdol. Karena tata cara wudu, tata cara mengusap yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengusap semua kepala. Ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau ada orang yang mengusap sebagian kecil misalkan kepalanya, maka itu sudah mencukupi, telah menunaikan fardu wudu. Walaupun dia hanya mengusap beberapa helai rambutnya saja, selama rambut yang dia usap itu adalah masih pada bagian kepalanya. Kalau rambutnya panjang seperti rambut wanita, kalau sudah lebih dari bagian kepala maka tidak pas. Kalau lebih dari bagian kepala itu tidak sah untuk diusap. Kalau diusap maka tidak terhitung. Paham? Misalkan rambutnya sampai punggung, sampai bagian bawah misalkan. Nah, dia mengusap bagian bawah ini kan rambut, maka dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Paham? Kepala atau rambut yang sah untuk diusap adalah yang masih pada lingkaran kepala. Kalau sudah lebih dari itu, maka tidak sah untuk diusap. Paham ini? Nah, jadi rukun wudu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Yaitu dengan kita mengalirkan tangan
yang telah dibasahi air pada sebagian permukaan kepala atau pada kulit kepala. Nah, jadi kalau orang yang tidak punya rambut, misalkan dia gundul, maka yang diusap adalah kepalanya. Paham ini? Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu biru'usikum," dan usaplah kepala kalian. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i, ba yang ada pada firman Allah wamsahu biru'usikum, bi itu bermakna sebagian. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepala kalian. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Walaupun mungkin mazhab yang lain menentang pendapat ini karena ba dalam bahasa Arab tidak ada bermakna tab'id. Intinya dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya disunnahkan atau fardu adalah mengusap sebagian kepala. Pemahaman ini diperkuat oleh praktik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kewajiban mengusap sebagian kepala ini merupakan praktik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha binasiyatihi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian mengusap nasiyatihi. Jadi rambut yang ada di ujung. Dia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap rambut yang di bagian ujung kepalanya. Wa 'alal imamah, kemudian beliau mengusap imamahnya, wal khufain, dan mengusap kedua kaos kaki. Ini menunjukkan kalau seandainya kewajiban mengusap sekala adalah seluruh kepala, niscaya wajib membuka imamah. Kalau misalkan yang wajib adalah mengusap seluruh kepala, maka wajib membuka imamah. Kemudian rukun yang kelima. Faham rukun yang keempat tadi? Faham? Rukun yang kelima adalah ghuslu ar-rijlain ilal ka'bain, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Jadi kedua kaki semuanya harus dibasuh. Telapak kaki, punggung kaki, dan kedua mata kaki. Jadi kedua mata kaki harus ikut dibasuh. Kalau kedua mata kaki tidak terkena basuhan, maka wudhu kita tidak sah. Jadi batasnya adalah kedua mata kaki. Kedua mata kaki harus terkena basuhan. Nah, untuk kehati-hatian, maka lebihkan dari kedua mata kaki supaya jangan sampai nanti misalkan kita pas-paskan kedua mata kaki, takutnya nanti tidak akan kena. Dalam kaidah usul fiqh, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak akan sempurna, suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan membasuh bagian atas mata kaki, maka membasuhnya itu adalah kewajiban sebagai kehati-hatian. Penjelasannya hampir sama dengan membasuh kedua tangan. Jadi membasuh dengan mengalirkan air dari ujung jemari sampai kedua mata kaki. Kemudian disunnahkan menyelang-nyelangi jari jemari kaki, disunnahkan. Kita menyelang-nyelangi begini, misalkan ini
Jari jemari kaki kita disunnahkan dengan memasukkan tangan kita diselang-selangi supaya air itu masuk. Apalagi kalau seandainya kaki satu jari dengan jari yang lain menempel, maka wajib dipisahkan supaya air itu masuk. Kecuali kalau memang terlahir jari jemari kakinya itu sudah menempel, maka di sini tidak boleh dipisahkan. Paham? Maksudnya yang dipisahkan yang memang dia terlahir jari jemarinya berpisah, cuman karena kerja di lumpur, di sawah, seperti orang-orang tua kita, kakinya menempel. Paham? Kakinya menempel, maka harus diselang-selangi supaya air-air itu masuk ke. Nah, kalau sampai air tidak masuk dan tidak kena dan dia membiarkannya, maka wudunya tidak sah. Kemudian kaki yang terpotong, misalkan kakinya sisa sedikit, maka sisa sedikit itu wajib dibasuh. Kalau misalkan yang terpotong di atas kedua mata kaki, apakah ada kewajiban membasuh kaki? Tidak ada. Karena sudah tidak ada anggota yang wajib dibasuh. Misalkan kakinya sudah terpotong di atas kedua mata kaki. Nah, maka kewajiban membasuh kedua kaki gugur kalau kedua kakinya tidak ada. Kalau hanya salah satu, misalkan yang potong salah satu sampai betis misalkan, maka yang dibasuh yang masih ada, paham? Dengan mengalirkan air. Nah, kalau misalkan diusap boleh enggak? Boleh enggak mengusap kaki? Kalau mengusap kaki tidak boleh. Kalau mengusap kaos kaki boleh, dengan syarat dan ketentuan yang insya Allah nanti akan kita pelajari. Nah, saya jelaskan secara ringkas. Mengusap kedua kaos kaki menggantikan membasuh kedua kaki. Jadi begini, kalian misalkan setelah wudhu, sudah wudhu selesai, kemudian kalian memakai kaos kaki dalam keadaan bersuci. Syaratnya memakai kedua kaos kaki dalam kondisi bersuci. Nah, kemudian setelah beberapa jam wudhu kalian batal. Kalian boleh berwudhu tanpa harus membuka kedua kaos kaki. Wudhu, kemudian pas giliran membasuh kedua kaki, cukup kalian basahkan kedua tangan kalian, kemudian letakkan kedua tangan kalian di atas punggung kaki. Ini punggung kaki, letakkan, kemudian diusap. Paham? Misalkan ini kaki, letakkan tanganmu, kemudian usap. Sudah. Yang diusap punggungnya saja, bagian atas. Kalau bagian bawah tidak perlu. Nah, paham? Makanya ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan agama ini agama apa? Agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan agama berdasarkan akal. Kenapa? Secara akal yang kotor mana? Bagian bawah, bagian atas? Yang kotor itu yang harus diusap mestinya mana? Bagian bawah. Karena yang bersentuhan langsung dengan tanah, yang bersentuhan langsung dengan lantai bagian mestinya itu yang diusap. Tapi syariat Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita hanya mengusap bagian atasnya saja. Paham? Nah, makanya sahabat yang mulia Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, laulad din minar ra'i lakana asfalul ka'bain lakana asfalu al-khuffain aula bil mashi min a'la. Kalau seandainya agama ini bersumber dari akal manusia, niscaya yang lebih pantas untuk diusap ketika kita mengusap kedua kaos kaki itu adalah bagian bawah ketimbang bagian atas. Kata Ali, ini menunjukkan agama ini bukan agama akal, bukan agama bersumber dari otak manusia, tapi
bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibbati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian usapan atau basuhan itu cukup sekali. Yang wajib adalah sekali saja. Adapun basuhan kedua atau usapan kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Kalau kita mau lebih banyak pahalanya, maka lakukan usapan kedua, lakukan usapan ketiga, atau basuhan kedua, basuhan ketiga. Dan jangan lakukan yang keempat, karena tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh kan kalau lebih banyak pahalanya. Nah kalau kita menggunakan akal lebih banyak, enggak. Justru kalau kita keluar dari tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berdosa, ibadah kita tertolak. Sama dengan saya kalau sholat subuh enaknya 2 atau 4 rakaat, karena saya ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak. Kemudian dia ingin sholat subuh 4 rakaat, boleh enggak? Enggak boleh. Kalaupun dia melakukan itu, dia berdosa dan amalannya tertolak. Bahkan nanti bisa kepada kekufuran kalau dia menentang. Kalau dia menentang, saya tidak mau pokoknya sholat subuh 2 rakaat, saya maunya 4 rakaat. Bisa kufur kalau seandainya dia menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman para ulama. Jangan memakai pemahaman kita sendiri. Jadi di dalam memahami kitab, yaitu Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus melalui pemahaman para ulama al-mujtahidun, ulama-ulama mujtahid. Jangan kita pahami, oh maksudnya ayat ini begini, menurut saya. Oh hadis ini menurut saya maksudnya begini, tidak boleh. Hadis itu harus dijelaskan sesuai, difahami sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Kadang bunyi hadisnya begini, nah, tapi ulama yang memiliki alat, memiliki kemampuan, keilmuan, maka beliau, para ulama menjelaskan, oh maksud hadis ini begini-begini, bukan begini-begini. Nanti akan dijelaskan. Nah, kalau kita mengikuti pemahaman kita yang dangkal, maka kita akan tersesat. Paham? Maka kita akan tersesat. Kemudian yang keenam, rukun atau fardu wudu yang keenam adalah tertib. Apa arti tertib? Berurutan. Jadi tidak boleh kita berwudu dengan mendahulukan kedua kaki, setelah itu baru membasuh wajah, setelah membasuh wajah baru membasuh kedua tangan, setelah itu baru berniat. Tidak sah. Tartib itu fardu. Kalau kalian tinggalkan, maka wudu kalian tidak sah. Tutup pintu biar tidak masuk kucing. Nah, jadi tartib ini fardu. Nah, jangan asal-asalan. Kan yang penting terbasuh. Yang penting terbasuh. Boleh enggak? Enggak boleh. Mana sumbernya? Tertib ini atau berurutan ini dijelaskan dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Perhatikan bunyi ayatnya, faghsilu wujuhakum. Kata Allah, basuhlah wajah kalian. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum. Jadi 2 kali penyebutan membasuh membasuh wajah, membasuh tangan. Setelah itu yang ketiga disebutkan dan usaplah kepala. Kemudian yang keempat apa? Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kaki kalian. Nah ini dalam bahasa Arab,
ketika usapan diletakkan di tengah-tengah basuhan, ketika usapan diletakkan di antara basuhan, ini menunjukkan kewajiban tartib. Paham maksudnya? Kan harusnya begini, basuhlah tangan, basuhlah wajah, basuhlah tangan, basuhlah kaki. Kan basuhan-basuhan lebih dahulu, baru usaplah kepala. Tapi ini enggak, basuhlah wajah, basuhlah tangan, usaplah kepala, dan basuhlah kaki. Jadi usapan ini diletakkan di antara basuhan. Dan ini hikmahnya adalah, tujuannya adalah perintah untuk tartib, supaya kita berwudu dengan berurutan. Paham ini? Nah, sama kayak misalkan dalam bahasa Indonesia, misalkan Muhammad telah pergi Muhammad, Ali. Kan ada 4 orang, misalkan ada Muhammad, Ali, Umar, Ibrahim. Muhammad, kemudian siapa? Ali, Umar, Ibrahim. Misalkan Muhammad telah pergi, dan Ali dan Umar. Kemudian Ibrahim datang. Ini kan pergi disebutkan berbarengan. Yang terakhir disebutkan kenapa? Karena dia datang. Nah, tapi kalau kita ingin tujuan supaya dia berurutan, misalkan telah datang Muhammad, kemudian Ali, kemudian telah pergi Ibrahim, dan telah datang siapa? Umar. Jadi intinya, ketika usapan diletakkan antara basuhan-basuhan, berarti ini ada tujuan, yaitu apa? Tujuan fardu atau kewajiban tartib. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada pembahasan sunnah-sunnah wudu. Tidak ada di dalam matan, kalian perhatikan saja. Kita baca secara cepat. Sunnah-sunnah wudu dalam mazhab Imam Syafi'i banyak. Kalau fardu wudu ada 6. Kalau sunnah itu banyak. Yang pertama adalah membaca bismillah. Perhatikan saja. Nanti kalian kan yang beli buku nanti bisa lihat dari bukunya. Perhatikan sekarang. Jadi sunnah-sunnah wudu yang pertama adalah membaca bismillah. Minimal membaca bismillah. Kemudian yang lebih sempurna adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnahnya. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang panjang, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tawaddau bismillah. Mulailah kalian berwudu dengan mengucapkan bismillah. Kemudian sunnah yang kedua, sebelum kita membaca sunnah yang kedua, kalau sekiranya misalkan lupa, kalau seandainya dia lupa baca bismillah di tengah-tengah wudu, baru dia ingat. Supaya dia mendapatkan sunnah, pahala sunnah membaca bismillah, maka dia mengatakan bismillahi awwalihi wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Kemudian di antara sunnah-sunnah wudu yang kedua adalah membasuh kedua tangan sebelum memulai wudu. Jadi membasuh kedua tangan sebelum memulai wudu. Jadi sebelum kita memulai wudu, disunnahkan kita membasuh kedua tangan terlebih terdahulu.
Sebagaimana hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya du'iya bi taurin min ma'in. Beliau didatangkan bejana berisi air. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan bejana berisi air. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini hadis Utsman. Nah, jadi didatangkan bejana berisi air kepada Utsman, kemudian beliau wudu sebagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa ala yadayhi minat taur faghasalahuma. Kemudian beliau menuangkan air yang dari bejana, kemudian beliau membasuh kedua tangannya. Jadi sunnah membasuh kedua tangan. Kemudian sunnah wudu yang ketiga, bersiwak. Jadi sebelum bersiwak disunnahkan untuk sebelum berwudu disunnahkan bersiwak. Kalau tidak ada siwak, boleh dengan jari-jari tangan atau kain apa saja. Yang penting sebelum kita berwudu terlebih dahulu kita menggosok atau menyikat gigi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Laula ana asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu." Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, maka aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak. Bersiwak yaitu menggosok giginya sebelum berwudu. Kemudian sunnah yang keempat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, jadi memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Di mazhab yang lain hukumnya wajib. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i kalau sekiranya misalkan kita tidak berkumur, kemudian tidak memasukkan air ke dalam hidung, maka sah-sah saja selama rukun yang 6 itu kita tunaikan. Adapun memasukkan air ke dalam hidung kemudian berkumur, ini hukumnya sunnah. Tapi supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna, pahala yang lebih banyak, maka hendaknya kita melakukan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur. Kemudian sunnah yang kelima, mengusap kedua telinga dengan air baru. Mengusap kedua telinga dengan air baru. Nah, jadi mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga. Sunnah yang keenam, menyela-nyela jenggot dan jari jemari. Sunnah jenggot itu selangi. Kemudian jari jemari juga selangi, dimasukkan satu sama lainnya. Kemudian yang ketujuh, mendahulukan yang kanan, at-tayamun, mendahulukan kanan dari yang kiri. Kalau sekiranya misalkan dia berwudu dengan kiri kemudian kanan, sah enggak? Sah, tapi kurang sempurna. Sunnahnya mendahulukan kanan dari kiri. Nah, jadi kalau seandainya ada yang mendahulukan kiri, basuh tangan kiri atau basuh kaki kiri, wudunya tetap sah. Hanya saja dia telah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang ke-8, italatul ghurrah wat tahjil, memanjangkan basuhan. Memanjangkan basuhan. Artinya kalau kedua tangan batasannya sampai mana? Batasannya sampai siku. Maka disunnahkan dilebihkan untuk kehati-hatian, jangan sampai nanti kedua siku tidak terbasuh. Atau kaki sampai kedua mata kaki, maksudnya kedua mata kaki juga ikut terbasuh. Nah, maka dilebihkan, sunnahnya dilebihkan. Kenapa? Untuk kehati-hatian, jangan sampai nanti kalau misalkan dipaskan menyusahkan, masa akan mengukur mana sampai mana, kan menyusahkan. Khawatir nanti juga tidak kena. Maka untuk kehati-hatian dilebihkan. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Dilebihkan sampai paha misalkan. Nah, ya paling sampai
betis atau di bawah betis. Tidak sampai sampai lutut, berlebihan. Kemudian sunnah yang ke-9, mengulang-ulang 3 kali. Mengulang basuhan 3 kali, membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, kemudian membasuh kaki 3 kali. Nah, jadi mengulang-ulang basuhan 3 kali. Kemudian sunnah yang ke-10, zikir setelah wudu, membaca doa setelah wudu. Nah, ini sunnah-sunnah sunnah wudu. Yang terakhir kita baca makruh dalam wudu. Apa saja yang dimakruhkan, apa saja yang dibenci dalam berwudu. Yang pertama adalah mendahulukan anggota kiri dari anggota kanan. Nah, jadi ini makruh, dibenci. Walaupun wudunya tetap sah, tapi ini dibenci. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Kalau kalian wudu, maka mulailah dengan anggota kanan. Kemudian yang kedua yang dimakruhkan dalam wudu, berlebihan dalam berkumur dan istinsyak bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa jangan berlebih-lebihan dalam berkumur sehingga nanti khawatir air masuk ke dalam rongga. Atau berlebih-lebihan dalam memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dihisap, dihirup. Maka khawatir masuk ke rongga nanti membatalkan puasa. Jadi dimakruhkan berlebih-lebihan berkumur atau beristisyak bagi orang yang berpuasa. Makruh yang ketiga yaitu minta tolong orang lain untuk membasuh anggota wudu tanpa ada uzur syar'i. Misalkan, tolong basuhkan saya anggota wudu. Boleh enggak? Boleh. Tapi makruh. Sah enggak wudunya? Sah. Misalkan si A minta bantuan si B untuk membasuhkan anggota wudunya. Nah, ini makruh. Tapi wudunya tetap sah. Tapi makruh. Kecuali ada uzur syar'i seperti orang yang sakit. Dia tidak bisa bergerak. Tidak bisa menggerakkan kedua tangannya untuk membasuh kaki, untuk membasuh wajah, maka dibasuhkan oleh orang lain. Maka ini tidak makruh karena ini ada udzur syar'i tidak makruh. Kalau hanya sekedar minta tolong untuk dituangkan air saja, tidak dibasuhkan, tapi tolong misalkan untuk pakai botol minuman atau mineral atau apa, kemudian minta dituangkan. Nah, ini khilaf aula, kata ulama ini menyelisih yang lebih utama. Kalau bisa menuangkan diri sendiri itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa, minta orang lain. Kemudian makruh yang keempat, boros dalam menggunakan air. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air, apalagi ini perhatikan ini. Membuka keran dengan keras. Seharusnya dibuka sedikit saja sudah cukup. Ini kalau dibuka dengan keras sehingga begitu keran terbuka justru tidak ada yang tinggal di kedua tangan karena airnya deras mengalir. Maka cukup sedikit saja. Kemudian ketika kita mau membasuh wajah, dorong dengan ibu jari kita. Misalkan buka kecil-kecil, setelah penuh tangan kita, dorong keran itu, dorong, baru basuh wajah. Paham? Ketika kita mau ambil air lagi, buka. Ketika sudah penuh di tangan kita, kita dorong, basuh lagi. Nah, begitu juga kalau misalkan kalau basuh tangan ya kecil, itu cukup. Yang penting airnya mengalir, jangan sampai berlebih-lebihan karena ini dibenci. Kebanyakan santri dan santriwati merasa karena tidak memiliki akhirnya
mau-maunya, langsung buka keran besar-besar kayak orang mandi. Nah, jadi tinggalkan kebiasaan jelek karena ini adalah sesuatu yang makruhkan. Bisa saja nanti mengurangi pahala wudhu kita. Kemudian yang dimakruhkan adalah menambah atau mengurangi dari 3 kali basuhan. Nah, menambah lebih dari 3 kali. Jadi menambah lebih dari 3 kali. Misalkan 4, 5 ini makruh. Dan yang ketujuh adalah meninggalkan sunnah wudhu yang disepakati. Jadi sunnah wudhu yang disepakati kemudian dia tinggalkan. Ulama sepakat bahwasanya ini adalah sunnah wudhu, kemudian dia tinggalkan, maka ini makruh. Dengan demikian fardu wudhu dan sunnah wudhu, makruh wudhu sudah selesai. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas ahkamun niyah, hukum yang berkaitan tentang niat. Jadi ada pembahasan khusus terkait dengan niat. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kira-kira faham? Faham? Bisa membedakan mana fardu, mana sunnah, mana makruh? Kalau fardu tidak boleh ditinggalkan, wajib ditunaikan, wajib dilaksanakan. Kalau kita meninggalkannya, maka wudhu kita tidak sah. Jadi harus perhatikan, harus fahami, kaji, supaya wudhu kita betul-betul sempurna sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.